Emang kan lu kan bagian suka yang naik-naik dulu. Bagian suka yang naik-naik. Saya bu, oh ya, sekarang keluaran. Kami lagi asik belajar. Tiba-tiba gantong. Teman. Lagi sama kita di podcast S dan Cok. Kali ini kita kedatangan siapa S? Tamu teman kita Zaki Pace. Zaki Pace. Zaki Pace. Jack. 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 Jack ya? Jack Sparrow. Panggilannya Jack. Jack Sparrow. Jack Sparrow itu Rezon. Lain lagi ya? Lain lagi, kalau Jack Sparrow lain lagi. Kalau teman-teman SMP biasa manggil Jack. Ketika kami teman SD, Kayaknya panggilan SD belum. kayaknya Hasan ya? Hanson. Hasan. Hasan bapak saya pak. Enggak, saya kan di SD itu kan biasanya harus panggil-panggilan nama bapak ya. Iya. Tes deh. Pace, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya sekarang? Lagi pulang kampung? Iya udah. Enak nggak pulang kampung? Enak sih pak. Ya. Iya. Kenapa tuh? Di tahun lalu di Jogja ya. Ya, Di Jogja ya kuliah lah ya. Kuliah. Tapi skripsi terbengkalai. Terbengkalai. Banyak kesibukannya kalau di Jogja. Banyak kesibukan. Aku masih beradaptasi. Jadi Santai. nanti dipotong ya. Gampang. gampang santuy. Santai aja, kayak kita ngobrol biasa. Gimana, masih sering bahas-bahas konspirasi? Nggak pernah bahas konspirasi pak. Nggak pernah ya? Kecuali kalau dipancing. Konspirasi kayak itu ya. SpongeBob itu. Ya, SpongeBob. Gimana sih itu konspirasinya? apa nama tuh? Apa ya yang segitiga itu? Illuminati. Illuminati ya, itu Illuminati ya. Konspirasi pasaran ya. Ya, biasaan. Biasa. Jadi kesibukan sekarang lebih ke di mana? Senang-senang aja ya? Enggak juga sih. Enggak ya? Jadi kesibukan sekarang di Kalau di mana senang-senang, di Jogja senang-senang, nggak keluar ya dari. benar. Nah, lanjut. Kesibukan sekarang di rumah di sini. Selain senang-senang ya tetap ngerjain skripsi pak. Dengan skripsi nomor satu. Nomor satu, kuliah tetap nomor satu walaupun senang-senang juga nomor satu ya. Jadi nomor satu sama nomor satu gitu. Jadi nomor satu ada subnya. Kayak soal MTK itu kan? Bisa. 1.A. Satu titik A, Nah, satu titik B. Biasanya kan kalau MTK kan soalnya pendek, anaknya yang banyak, Iya. kayak gitu kan? Saya ceritain balik kemana ya? Ya, boleh. Boleh ya? Boleh. kita ngobrol apa aja di sini? Jadi sebenarnya saya kemarin tuh nggak mau pulang ke rumah, tapi karena kemarin itu bulan apa ya? Bulan Mei atau bulan Maret kalau nggak salah gitu. Nenek saya meninggal. Akhirnya mau saya pulang, tapi ke Medan. Pulang ke Medan, nemenin orang tua ke situ karena nenek meninggal gitu kan. Nah, sampai di Medan mau pulang ke Jogja rencananya, karena emang nggak mau lama di Medan kan. Pulang ke Jogja langsung rencananya kayak gitu. Terus ternyata pas mau pulang ke Jogja disuruh orang tua Ikut pulang pulang dulu. Ditahan. Kita pulang dulu. Sebenarnya nggak mikir gimana ya, pulang ke Bengkulu ya udah nemenin orang tua aja gitu bentar. Nah itu pas udah di Bengkulu lama kan ditanyain pulang kapan gitu ya, ternyata lama-lama jadi tahanan rumah di sini. Jadi tahanan rumah. Jadi ya akhirnya ya di sini saya kan nggak pulang. Ya. Jadi asik di sini ya? Asik di sini pak. Jadi asik di sini. Tapi kalau dibilang asik
di sini sama di Jogja sama-sama asik sih. Karena kalau di Jogja kita temannya banyak, kalau di sini juga ya banyak. Cuman kalau kita di rantau kerasa nggak sih kalau kita ke rantau pasti feel-nya beda aja gitu. Iya pasti. Kalau lagi Jogja kan Apalagi Banyak di- kegiatan. tempat, kalau aku dari pengalamanku seluruh kota yang aku datang, tempat ternyaman ya Jogja. Jogja ya sama sih. Kecuali daerah kita kan. Ya, Kalau daerah kita kalau kan, rumah ya nyaman lah. Ya, kalau dari kita kan rumah. itu pasti nomor satu lah. Tapi kalau tempat perantauan, tempat kota lain Jogja ternyaman. Katanya sering wisata alam sekarang. Iya. Wisata alam kayak gimana? Katanya pemersatu bangsa. Alam ini banyak ini. Ya. Alam sana, alam sini, alam goyap, alam Eh, lain. di sini kita beda ya alam di sini sama alam di Jogja. Maksudnya bukan alam gaib sama alam nyata. Tapi di sini kalau di sini tuh masih banyak tempat-tempat yang baru yang belum dikunjungin banyak orang. Dan saya pribadi emang suka untuk menjelajahi tempat-tempat kayak gitu gitu loh. Di Jogja pun kayak gitu. Tapi kalau di Jogja kita kan beda ya. Tempat-tempat wisata, tempat-tempat wisata alam itu udah dikelola dengan baik. Beda kalau di tempat kita wisata-wisata alamnya Sama sekali nggak dikelola. Pure alamiah. ada yang dikelola, Ada juga yang memang nggak, nggak benar. dikelola sama sekali. Benar, Tapi benar. secara umum, secara kebanyakan menurut saya emang banyak tempat wisata di tempat kita itu belum dikelola gitu ya. Masih pure alamiah. Masih alami. Alami. So, Ya, tapi itu asik di sini. Asik dalam artian wisata alam ya sih Pak. Jadi nggak bosan-bosan gitu loh. Mau kita jelajahin terus nggak ada bosennya gitu loh. Kalau kita di tempat lain mungkin ya, di tempat lain, yes, di tempat yang sama seperti di tempat kita mungkin seru juga gitu untuk menjelajahi tempat-tempat kayak gitu. Berarti lebih kesannya lebih enak explore ya kayak gitu. iya kayak Iya. kalau di sini itu apa selanjutnya, langkah selanjutnya itu masih tanda tanya. Ya. Ya, kemarin saya dapat kata-kata bagus kayak gini gitu. Kalau kita bedanya menjelajahi tempat yang masih alami gitu, atau maksudnya hutan, sungai, tempat-tempat yang masih jauh dari kaki tangan manusia, itu setiap langkah yang kita lewati itu adalah sesuatu yang baru gitu. Ya nggak sih, masuk banget. Iya, gitu. masuk. Jadi kita masuk setiap kali menjajakan kaki di tempat yang baru gitu. Itu feel-nya beda gitu. Betul. Saya pribadi gitu. Saya mengiyakan apa yang saya dengar itu gitu. Jadi explore tempat-tempat kayak gitu ya, hutan atau sungai segala macam kayak gitu di tempat-tempat kita kayak gini, itu selalu menyenangkan bagi Ya saya. emang benar sih. Alam kita masih alam benar-benar alam. Iya. Dari pantai yang Kalau alam di Jogja bukan alam Jogja. bukan, maksudnya kalau di Jogja kan udah dikelola, udah Iya. ada tempat wisata, atau tempat jualan makanan, Iya. tempat-tempat orang sudah mencari duit kan. Kalau Iya, di sini kan kalau di Jogja itu kayak di tempat lain ya. Di sana itu kan kayak udah ada galerinya lah. Kita bisa lihat di media sosial kan. Ya, Jadi udah tahu. enggak lagi penasaran. Kita cuman ke sana itu cuman pengen lihat aja. Pengen lihat secara langsung. Kalau sini kan kita kayak kata aku bilang tadi tanda tanya kan. Iya. kadang Menemukan hal baru. kita apa. lihat di Jogja, wisata Jogja, kita udah foto, tiba-tiba kita ke sana, biasa aja ternyata kan. Kayak gitu sering kan kita memandang tempat itu kan, di fotonya bagus, ternyata wah biasa aja. Ternyata memang spotnya bagus foto. Iya. Tapi sekelilingnya itu ya biasa aja. Bukan tempat yang enak dipandang Tapi gitu. kesannya obrolan kita kayak memojokkan Jogja ya. Enggak, Ya, bukan. enggak. Memang kita membawakan Jogja. Banyak di Jogja yang bagus kan. Iya. Banyak juga, tapi ya yang memang cuman buat foto di satu spot aja yang bagus. Iya. Pas kita ke sana ya alam sekitarnya paling di sana. Sama kayak cewek lah. Iya. Oh, jangan bahas, Pak. Dia mas ya pak. Kenapa yang Mas? Hah? Kenapa? Jangan dong. Cewek itu penuh misteri, lebih luas Lebih daripada tanya. alam ya. Iya, lebih luas dan penuh tanya-tanya.
Jadi kan kalau kita di Kalau kata aduh, ini lupa siapa namanya? Sianu. besar-besar Enggak, filsuf Pak. Hah? Bukan filsuf, maksudnya Oh. ya seorang psikoanalisis gitu. Zaid Abdurrahman. Bukan Zaid Abdurrahman. Jangan lagi. Nanti di komen jangan masukin Zaid Iya. Abdurrahman. Itu kemarin komen saran aja bang, jangan undang Ajay. Oh, ini baru ingat. Aduh lupa. Eric Fromm. Jadi kata Eric Fromm itu bukan Eric Fromm nih. Ya udahlah kita lewatin aja lah. Sianu lah, Sianu lah, Sianu lah, Sianu Sianu. katanya Apa kata Sianu? katanya? Jadi kata bapak itu, Mm-mm. kata bapak itu memahami wanita itu. Jadi pokoknya dia ini memang meneliti ya. bukan- Dokter cinta. Bisa dibilang seperti itu. Dia mengatakan kalau selama dia meneliti itu untuk memahami perempuan itu, ini beneran ya, bukan dokter cinta abal-abal Yang ketik ekspresi cinta kirim ke 123 itu. Nah, itu udah basi banget itu. Pak. Ini beneran ada dia bilang saya membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk memahami wanita. Bayangin Pak, dia meneliti wanita pun memahami wanita itu butuh waktu yang sekian puluh tahun gitu untuk memahami wanita. Jadi ya kita yang bukan apa-apa memahami wanita kayaknya Lebih sulit ya? Lebih sulit. Tapi Tapi enggak itu- juga. Kalau menurutku kalau dia udah berpuluh-puluh tahun itu jadi Anda Bapak kapan nikahnya kalau udah berpuluh tahun memahami wanita? Anda sudah tua, udah bangkotan, gak ada lagi gitu wanita yang mau. Mungkin bapak itu nggak nikah ya? Ya, kayak Bisa jadi, soalnya dia belum mendapatkan apa sih wanita itu? Nah, kayak gitu. Ya kan ada juga nih kata orang wanita itu bukan butuh dipahami, Jadi lebih ke actionnya. action. Ya. Dia lebih pembuktian kita terhadap wanita. Iya sih, wanita itu sering minta bukti. Benar nggak para penonton? Iya kan? Iya, benar. Nggak ada wanita kalau cuma dipahamin tapi nggak dikasih bukti juga ngomong kosong doang. Ya sama kayak ke cowok dulu kan. Iya, yang kayak gitu juga. Jadi tapi wanita mesti harus juga action ke cowok. Bener. Jangan cuma pengen di actionin aja. Jadi bahas wanita ya. Iya ya. Jadi bahas apa sih? Nggak balik ke alam tadi. Jadi kan kalau ke di Bengkulu di tempat kita, jadi memang masih misterius, belum ada fotonya, belum tahu ini apa namanya tuh spotnya kayak mana, jalannya kayak mana. Kita tahu dari cerita orang aja, Iya, di sana cerita bagus, orang, di di sana sana bagus. bagus. Kayak dulu. Tapi ya ini kami kan di mana? Kamu kan sekolah SMA kan di Bogor. Oh iya. Ada tuh spot speed kancil. Tahu nggak speed kancil? Tahu. Tahu kan? Nah, itu dulu kami benar-benar explore sama teman-teman tuh. Jadi bapak yang nemuin? Enggak. Oh, bukan. Dari si A bilangin itu mantap speed kancil. Jadi kami benar-benar explore, cari speed kancil itu di mana, masuk mana, ternyata salah. Masuk ke Tempat lain. ke kebun orang. Orang kan kalau sudah kebun orang, kebun sawit lah, kebun apa kan. Ternyata dari sini kami ke sini kan. Jadi nggak nemu. Besoknya cari lagi, baru ketemu. Tapi asik gitu ya. Ya itu lebih asik sebenarnya. Lebih menikmati perjalanan. Iya. Jadi saya juga pernah, walaupun saya kuliah di Bogor kayak yang Ya, SMA di Bogor kan. maksudnya kuliah di Bogor, SMA di Bogor. Saya juga pernah ke situ dan bareng sama teman-teman juga asik banget. Memang speed kancil kayak salah satu destinasi yang menarik di Bengkulu Selatan. Ya. Sampai ada yang bilang mistis, ada bilang di situ masih ada harim Ular. ular, apa siluman ular, Siluman ular. gitu. Ada si Kunti, Oh, Mbak Kunti, Kuntul. banyak kunti. Mbak Kunti kan di sana dibilangnya kan, tapi dari semua sisi buruknya kayak gitu malah lebih asik, lebih tertantang menurutku. Datang ke situ, lebih tertantang. Ya. Tapi ya itu emang dulu pada waktu itu nggak ada namanya dokumentasi, masih minim.
HP masih banyak, center. Pak. Tapi banyak ya. Saya pernah dengar itu. Jadi setelah speed kancil itu sempat viral di tempat kita, jadi banyak orang yang mulai banyak orang yang mulai datang, terus jadi nggak asik lagi di situ. Iya. Emang gitu sih. Ya. Jadi balik lagi ya ke itu tadi, balik ke apa namanya, ke tempat wisata yang dikelola atau enggak. Sebenarnya saya bukan ingin underestimatekan bahwa wisata alam itu jangan dikelola, enggak. Saya malah harapan saya wisata-wisata alam yang ada di tempat kita ini ya juga dikelola dengan baik gitu loh. Jadi gimana caranya pemerintah mungkin membangun satu apa ya, ini namanya satu peluang lah ya, satu peluang bagi pemasukan daerah gitu. Ya bisa jadi kayak gitu Ya juga. nggak sih? Ya benar. Tapi ya itu kalau mau bahas ke situ juga lebih panjang berarti Itu kan. banyak sulit. Sulit. Tapi ya Nggak aku ada sulit sih. Menurutku kayak kalau di kita itu kan banyak banget ya. Gini deh perbandingannya. Sebagai orang yang cukup lama di Jogja gitu ya, dan sering juga wisata di situ. Ya nggak jauh beda gitu loh Pak. Di Jogja sendiri wisata alam itu kayak ya simpel aja gitu, sawah yang dibikin Iya. dibikin sedemikian rupa, ada tempat kopinya gitu. Kita nggak usah sebut nama ya. Kedai kopi yang Inisial ada aja. kedai kopi yang ada tempat apa sawahnya gitu. Di tempat kita apa nggak banyak gitu. Nggak usah sebut nama Ya. kayak kopi klotok lah ya. Ya nggak disebut nama Pak. Ada ya emang kayak gitu. Kalau Ya kan emang di tempat kita kan banyak kayak gitu kan. Emang Ya. banyak. sebenarnya itu kan dari bisa jadi pemerintah atau perorangan juga bisa bikin. Bisa banget lah Pak. Bisa. Itu sangat menjanjikan. Tapi sekarang di era digital kan, Ya. yang orang pengennya foto aja. Tapi mungkin ya menurut saya kenapa di tempat kita bukan dengan alam yang begitu banyak gitu, dengan potensi-potensi yang banyak itu tadi nggak bisa dikelola dengan baik itu karena memang kita bukan Ahli di bidangnya. bukan maksudnya kota kita bukan kota wisata gitu loh, kota kenangan. Ya itu yang bikin kota selama-lamanya bikin kenangan aja. iya, kenangan aja gitu. Sedih ya Pak. Sedih ya. Sedih, sebenarnya sedih. Jadi bagi pemuda-pemuda mana gitu ya, harusnya merasa resah gitu ya. Bikinlah sesuatu kreativitas juga. Ya, yang memberi kreativitas ya, nggak Yang apa-apa bisa. lah yang dikit. Tapi balik lagi ke tempat wisata dan pengelolanya, tapi kayak itu tuh aku kurang setuju sih kalau pengelolanya itu nggak benar. Banyak pengelolaan itu nggak benar menurutku. Tempatnya bagus, tapi karena udah hype duluan misal, terus banyak orang yang datang dijadiin tempat wisata, tempat usaha kayak gitu. Jadi membuat itu tuh lebih jelek lihatnya. Ya itu sebenarnya seharusnya kalau seperti kayak wisata alam, pantai, tapi pantai itu kan bukan milik pribadi. Iya. Milik pemerintah yang bisa mengatur. Misalnya orang jualan boleh, Tapi kayak ada tempatnya kan. disusun lah diatur biar kelihatan bagus. Kayak gitu kan. Atau apalagi kayak sampah-sampah. Iya, tapi fasilitas kayak tempat sampah itu tuh kurang kan. Tapi kenapa kita ujung-ujungnya bahas pemerintah? Ya, wajib Pak. Karena semuanya menurut saya nggak terlepas dari campur tangan dari pemerintah. Karena ya balik lagi ke mereka semua. Iya. Jadi mau jadi pemerintah. Kalau aku sih kayaknya nanti lagi pikirkan lagi. Bupati. Iya, kalau mau jadi bupati saya dukung Pak. Coblos S dan Co. S dan Co. 2045. 2045. Astaga. Ini nggak boleh ngomong kotor sini Pak ya? Boleh. Boleh. Boleh kotor gitu. Nah. Rinso. Bersih dong. Berani kotor itu baik. Kotor. Itu untuk Rinso kalau mau ngirim produk ke kita ya. Boleh. Semuanya. Nanti kami bikin podcast dengan Rinso.
Mandi sabun. Mandi sabun. Mandi lagi rinso. mandi bola. Mandi rinso. Tapi aku ada nih kata-kata dari Oh pas saya. gue. Gue sekarang. Gue. Setiap perjalanan itu bukan ingin menikmati tujuan, Aha. tapi proses dalam perjalanannya. Sama kayak ada gunung ya. Ya. Kalau orang Oh, bapak ini anak gunung kayaknya. kalau anak gunung kan biasanya kayak gitu. Bukan anak gunung, tapi senang aja. Senang aja. Anak pantai Pak. Enggak juga. Anak pantai lah Pak. Ya Bapak kalau besar di tinggalnya Bungku Bungku Selatan ya dekat pesisir, Selatan. tapi senang juga terhadap pantai. Iya. Enggak milih-milih lah. Kalau disuruh berenang ya oke, kalau disuruh naik gunung oke, Saya juga Pak. Kalau disuruh berenang nggak bisa berenang saya. tenang. Bisa. Ada Ada kelompok. aja. Ada aja. Zahid. Baik. Tapi kalau di Jogja, aku sering lihat naik gunung ya kamu ya. Lu, Lu, kamu, kau, apa engkau? koe, Kabah. kabah. Ya bisa dibilang gitu lah Pak. Enggak juga sih. Naik gunung tuh setahun sekali. Dan Hampir itu pun, sama ya. dan itu pun kalau diajakin sama teman gitu. Mungkin kalau dibilang anak gunung belum sih, tapi kalau suka sama alam ya. Tapi kalau di Jawa itu kan gunungnya udah terkelola kan. Balik lagi ke tadi. Gunung mana dulu? Gunung-gunung beneran. Gunung beneran. Jangan gini Pak. Jangan. Jangan pemersatu bangsa. Oh, siap. Menurutnya enak nggak sih kalau gunung itu udah ada jalurnya yang bagus, yang gampang dilewatin, kayak cuman jalan aja sampai. Atau kayak gunung-gunung di tempat kita ini kan memang jalurnya ada, tapi ya ekstrem kayak harus manjat atau itu. Menurut ente Ya menurut saya ente. menurut aneh. Nah, Iya, kalau dibilang ditanya enak atau enggak ya enak. Karena apa ya, itu memudahkan kita pertama. Memudahkan, terus juga dibuka jalur untuk pendakian itu nggak selalu nggak merusak alam. iya. Jadi ya enak nih. Tapi kalau pribadi kan capek ya, nggak suka naik gunung itu, ngapain jalan jauh-jauh kan. Aku kurang suka kalau hal-hal kayak gitu. Aku lebih setuju kayak di negara-negara luar yang udah ekonomi maju kan. Jadi di sana itu kayak di Swiss misal, gunung itu ada jalurnya yang mau daki. Tapi kalau kayak wisatawan orang biasa kayak ada kereta gantung itu, cuma naik aja sampai puncak. Iya. Itu menurut Bapak setuju nggak kalau Indonesia bisa kayak gitu? Ya mana apa ya, kalau dibilang kayak gitu nih, setahu saya ya, dibikin kereta gantung ke atas gitu, itu sebenarnya ya sesuai fungsinya. Karena kan kalau tadi bilangnya Swiss terus ada kereta gantung kayak gitu, kan emang biasanya kan di gunung-gunung yang ada saljunya. Jadi orang yang pengen ski, ice skating gitu, jadi dia nggak usah capek-capek untuk naik ke atas, terus dia mau ski doang gitu. Jadi ya, tergantung fungsinya sih. Kalau di kita nggak mungkin dong dibikin kayak gitu, dibikin kereta gantung, karena orang mau ngapain gitu loh, naik ke gunung terus ice skating gitu di hujan tropis Pak. Ya mungkin ada yang mau lihat senja. Bisa. Terus kan kayak sebagai anak indie, Iya, nah ini kayak Bapak saya. nggak ini juga termasuk anak indie. Enggak Pak, saya nggak ada gini. Nggak ada indie ya. Tapi playlistnya kayaknya indie semua. Enggak Pak. Ada beberapa, tapi nggak anak indie. Saya nggak melabeli diri saya sebagai anak indie. Apa sih anak indie itu? Ya, Ngerti aku. itu saya sendiri pun nggak paham tuh anak indie apa. Apa anak indie Pak? Yang mendengarkan lagu Versa Besari? Enggak juga. Nggak juga. Ya? Badan daerah? Enggak juga. Nggak juga. Apakah anak orang-orang yang mendengar lagu rock juga bisa bilang anak indie? Kalau dia penikmat senja? Bisa juga. Bisa juga. Kan kalau balik dari indinya itu, indie itu kan yang tidak berlabel. Iya. Itu kan indie. Hmm. Tapi kan kebanyakan orang bilang anak indie itu minum kopi sambil rokok, baca buku di
mutarin lagu, nikmatin sunset, senja itu, Ini. senja, tai, Kucing. Iya, tai. nggak tahu ya itu. Tai satu, Pak. Tapi boleh nggak? Pak? Tai. Boleh. Tai Asyik, aduh, asyik, udah kuning. enggak. Tai dog. Pertanyaan. Boleh. Jawab cepat. Boleh, bisa. Coba ya. Ya. Jogja mana? Jogja. Jogja cepat. Ya. Oh iya. Ulang. Jogja. Jogja mana? Jogja. Berat. Pak. Ya? Berat jadi. Pantai gunung. Gunung. Prisa Besari Metallica. 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 Oh enggak. Ini Scorpion. Scorpion. Berarti rock. Rock yang mana? Rock. Rock wannabe saya, Pak. Aduh. Rock M. Mungkin segitu aja ya. Cepat banget, Pak. Coba ya. Udah berapa? Udah setengah jam, Pak. Lebih hampir setengah jam. Tadi kan ini pengen 2 jam, Pak. Oh, 2 jam ya. Gas. Gas ya. Oke. Nah, ini ya, satu pertanyaan lagi tentang alam. Satu lagi. Kan udah lama pulang nih. Mana aja nih yang udah dieksplor nih? Apa aja yang udah dijelajahin alamnya? Yang dia udah dieksplor? Yang wajib ya. Biasanya kan orang-orang tuh ke Kaur ya. Kaur, pantai-pantai di Kaur. Kemarin itu ke aduh, lupa nama pantainya, daerah pantai Sekunyit gitu. Terus main ke Seginim Ini bersama partner saya sih, siapa itu? Zaid Abdurrahman. Zaid Abdurrahman. Pemasok. Maksudnya pemasok. Masuk apa dulu? Hati-hati. Pemasok uang, bensin, maksudnya kayak gitu, pemasok. Jadi Supplier, pensupport. pensupport. Jadi sampai gini Zaid kemarin bilang, lu ngajakin dia ke Aisyara, Iya. ayo kita main Aisyara, aku yang bayarin. Nggak mungkin aku yang bayarin pasti kata dia. Sampai gitu kan dia kan. Iya. Saya tahu deh, dia udah kerja sama Pak, saya belum Pak. Jadi ya kebaikan teman lah ya. Iya. Saya nggak menolak juga sih. Cuman batas itu aja di Iya. eksplornya. Belum ekspor berarti itu. Belum Belum eksplor. eksplor. Belum ekspor ya berarti. Belum lah. Dong, masih wisata umum. Masih tahu mau. Tapi ya jalan kaki saja. Susah. Maksudnya nggak ke situnya. Oh. Jauh juga soalnya. Jauh lah Pak. Maksudnya udah nyampe jalan-jalan di sana ya. Nah gitu, keliling masuk hutan gitu kan. Tahu lagi jalan pulang, udah masuk hutan. Lagu. Pantai Pasar Bau udah. Udah belum? Iya udah lah Pak. Enggak ke pantainya. Iya pantainya lah. Belok kanannya. Enggak belok kanan sih Pak. Ya belok kanan dong. Enggak dong. Masuk jurang belum kanan. Belok kanan nunggu pantainya Pak. Dari mana? Pantainya. Ya saya tahu maksud Bapak belok kanan yang satunya kan, yang Ya turunan kan ke bawah. itu pantai juga kan? Iya pantai tapi Enggak situ ya. nggak ada kafenya Pak. Hah? By the way, apa sih minuman dari tadi diminum terus? Minuman orang dewasa. Pas bahaya ini. Warnanya kuning-kuning kayak gini kalian udah bisa nebak kan guys. Santai saya. Di sini santai semua bos santai. Udah Pak. Apa lagi ya dibahas ya? Tapi aku ingat loh cerita pas SD. Jauh banget Pak SD. Hah? Yang mana Coba tuh? skip aku ini. Hah? Yang mana tuh? Yang lu jatuh dari pohon nangka. Saya lupa Pak itu Mas. Lupa ya? Lupa. Itu paling diingat loh. Paling diinget ya. Kayak gimana ceritanya? Dia kan pas les. Ya. Pas les, lu disuruh sama guru, Ah, tolong siapa yang bisa ngambil nangka. iya. Pohonnya nggak tinggi, dia bilang emang nggak tinggi sih sebenarnya. Tapi tak untuk anak SD tinggi. Iya.
langsung tunjuk tangan lah. Wah, saya bu. Apa itu ya? Ya, emang kan lu kan bagian suka yang naik dulu. Bagian suka yang naik. Saya bu. Oh ya, suka keluaran. Kami lagi asik belajar. Tiba-tiba gantong. Cemas lah, terus keluar di kayak buah kan gantong. Tunggu boy. Masa Pak? Iya, Saya lupa. lupa ya. Asli. Itu sah paling tinggal kelas 5 SD itu ya. Lupa lah, lupa. Kelas 5 SD. Jadi kan dengar sendiri lucu sih. Anjir bodoh banget. Nah, sekarang Saya sekarang. Gerantem. Ganteng tuh lah bahasanya. udah ya, sekian aja. Ya, boleh. Boleh. Aduh, panas guys. Butuh sponsor guys. Panasonic, Sarap AC-nya nih kurang dingin guys. Jadi yang pengen sponsor boleh dong. Changhong sponsor dong. Atau yang minuman yang dingin. Kawaku.id D-nya dapat. Sponsor lagi dong. Sponsor lagi dong. Boleh dong. Kawa-kawa. Gimana? Kawatku. Oh, kawa. Atau toko ada dua nih, bisa juga tuh. Oh, toko ada yang satu itu yang di dekat Nur itu kan? Itu toko AD2 Pak. Yang ada satu di mana, Pak? AD1 di depannya dulu. Oh. Ya pokoknya khususnya toko Ade, tolong dong kirimin minuman. PHP banget sumpah. Kemarin bilangnya kalau diundang nanti disediain minuman. Oh, ini Terlalu saya jadi minuman sendiri Pak. udah disediain. Tapi kan Saya beli sendiri. ditanyain mau kopi apa enggak lo aku ada minuman. Aku ada minuman sendiri. Bisa banget. Ya. Tapi nggak apa-apa. Semoga kedepannya makin maju lah ya podcast Bapak. Amin. Berguna lah seenggaknya. Ya enggak? Jadi kayak kan lu kan sebagai owner toko Ade, Enggak tolong apa aja. boleh lah kirim-kirimnya. Boleh lah. Boleh. Asal ada feedbacknya gitu. Pasti dong. Dengan 2 juta Tuh, viewers. 2 juta viewer tiap sekali upload. Pasti dong. Bisa. Saya Saya tunggulah kalau subscribernya udah udah 6 juta sekarang. enggak hoax. Hah? Oh, ya. Mungkin lah saya ke depannya. Amin. Nanti Pak. Mungkin sekian aja guys. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian tahu Ada ada podcast S dan Co. Dan ada toko AD2. Toko AD2. See you.